Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, Keyun berdiri di depan Shoyen dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi di belakangnya. Dengan kami di sini, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi, ucap Keyun. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkanmu. Su Anqing di atas tahta menunjukkan senyuman hangat, seolah dia tidak akan marah dalam situasi apapun dan tampak percaya diri. Itu kamu, kirimkan ratuku kembali. Sekilas, Rancang langsung mengenali Su Anqing. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Terlebih lagi, melihatnya membawa ratu dengan matanya sendiri, secara alami, meninggalkan kesan mendalam padanya. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan Ratu Sensi. Justru karena itulah, aku berniat membawa adik laki-lakimu bersamaku untuk menjemput Ratu, ucap Su Anqing. Lelucon, beritahu kami di mana Ratu berada. Rancang berteriak marah. Jangan marah, kemarahan akan mempengaruhi kultivasi kalian. Kalian semua kuat, dan kalian seharusnya mengetahui kebenaran ini. Selain itu, kapan aku mengatakan akan menyakiti adik laki-lakimu? Ucap Su Anqing. Kenyamanan lembut Su Anqing membuat suasana tegang tiba-tiba menjadi aneh. Mustahil. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan Taisumu? Adik juniorku tidak bisa pergi. Rancang berteriak keras. Seperti biasa, dia selalu berbicara tanpa beban. Begitu dia mengatakan ini, Keyun mengerutkan keningnya. Ye Fei mencubit pinggang Rancang, dan Rancang menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tapi ekspresi Su Anqing tetap tidak berubah, dengan senyuman tipis, dan sangat mustahil untuk mengetahui apa yang ada di hatinya. Meskipun kekuatan orang ini hanya di Wado, dia memiliki istana yang sangat dalam dan memerintah banyak orang kuat di Taisu. Aku penasaran, siapa sebenarnya orang ini dan apa perannya di Taisu? Secara logika, seharusnya Suqian Taiyi yang memimpin medan perang. Namun dari kelihatannya, dia bahkan datang lebih lambat ke Sensi. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Suqian Taiyi juga diperintahkan oleh seseorang. Jangan bilang bahwa sebenarnya orang inilah yang mengerahkan semua aksi pertempuran sebelumnya yang dilakukan Taisu di Sensi. Shoyen pernah melihat harimau yang tersenyum. Dia selalu menunjukkan senyuman yang tampak lembut, tapi nyatanya dia memiliki hati yang paling gelap dan paling menakutkan. Su Anqing juga memandang Shoyen. Awalnya dia tidak tahu identitas Shoyen, tapi sekarang kata-kata Rancang tentang adik laki-laki mungkin telah mengungkapkannya. Dia hanyalah seorang keabadian kaisar. Mengapa Ratu menginginkan dirinya menjemputnya? Namanya adalah Shoyen. Su Anqing bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia menduga identitas Shoyen tidak biasa, namun dia masih tidak mengerti apa alasan dibaliknya. Dan tidak mengerti mengapa Ratu begitu menganggap tinggi seorang keabadian kaisar. Untuk sementara, Su Anqing jatuh dalam pemikiran. Dia kurang lebih mengetahui banyak hal tentang Sensi. Bagaimanapun, Taisu memiliki antek yang cukup setia. Dan beberapa raja roh di Istana Surga Manusia mungkin telah mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Istana Surga Manusia tidak memberitahu Taisu berita yang begitu berat bahwa Shoyen adalah reinkarnasi yang mulia Susang? Tanda Raja Shizun. Ya, aku mengingatnya. Shoyen, kamu adalah reinkarnasi yang mulia Susang. Senang bertemu denganmu. Merupakan kehormatan besar bagi junior ini untuk bertemu dengan makhluk tertinggi yang legendaris. Setelah aku datang ke Sensi, aku juga membaca buku kehidupanmu, jadi kamu harus menandatanganinya untukku. Mata Su Anqing berbinar, seolah dia sangat mengagumi Shoyen. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong padanya. Rancang mendengus dingin dan berkata, dia tidak mempercayai Su Anqing di depannya. Hari ini, kamu akan tinggal atau reinkarnasi dari Yang Mulia Susang ini akan tetap tinggal. Kamu dapat memilih sendiri. Su Anqing berkata dengan lembut. Senyuman di wajahnya saat ini sepertinya mewakili kepercayaan diri, dan karena dia berani berbicara, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Jangan khawatir, adik kecil, aku akan melindungimu agar tidak pergi hari ini. Aku akan berjuang mati-matian. Rancang menepuk dadanya dan segera melangkah ke depan. Meskipun ketiga dewa bersaudara itu tidak berbicara, mereka semua membentuk segel dengan tangan mereka. Semua kakak senior Shoyen semuanya ada di sini. Di antara semua kakak senior, Keyun adalah yang terkuat. Dia berada di level ketiga dan mengaktifkan 4 sumber. Selain itu, 3 dewa bersaudara juga menembus level ketiga. Secara keseluruhan, kekuatannya tidak lemah. Jadi bukan tidak mungkin jika mereka ingin menerobos keluar dari sini dengan paksa. Ada orang-orang yang mengontrol aturan ruang di antara mereka. Mereka telah memblokir ruang ini dan sulit untuk keluar. Shoyen mentransmisikan suara jiwa kepada Keyun. Tampaknya, Suso adalah yang terkuat di sini.
Tetapi Su Anqing sangat percaya diri sehingga membuat orang curiga. Kamu tidak bisa pergi, kecuali ada orang kuat di tingkat kelima keabadian dewa di antara kalian. Mustahil untuk bisa menerobos keluar. Jadi mengapa mengambil resiko kematian? Su Anqing tersenyum lagi dan berkata dengan penuh percaya diri. Ada kapal Void Taisu yang sangat besar di sekelilingnya. Tidak mengherankan jika ada orang-orang kuat yang tersembunyi di antara mereka. Xueyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tingkat kelima yang disebutkan oleh Su Anqing mungkin adalah Su Qiantai. Mungkinkah Su Qiantai ada di kapal Void Taisu di langit? Atau mungkin Taisu masih memiliki eksistensi keabadian dewa tingkat kelima lainnya? Meskipun Xueyan saat ini tidak memiliki konsep yang spesifik tentang keabadian dewa, dia juga tahu bahwa tingkat ketiga adalah titik balik. Bahkan monster tua seperti Su Qiantai telah bertahan di tingkat kelima dan belum menerobos lagi, yang menunjukkan tingkat kesulitannya. Keabadian dewa jauh lebih sulit dari keabadian kaisar. Sekarang, Xueyan mengetahuinya dengan baik. Itu karena bahan dia telah lama terjebak di langkah ke-9 keabadian kaisar. Dan masih belum ada tanda sebuah terobosan. Kekuatan aturan luar angkasa di sini sangat kuat, dan sangat sulit untuk ditembus. Tapi kami sudah membuat persiapan sebelum kami masuk. Kami akan mengirimmu pergi nanti. Tinggalkan kami dan kembali ke alam dewa kuno dulu. Kayun mengirimkan pesan kepada Xueyan. Mata mereka tegas dan penuh tekad, seolah mereka siap bertarung sampai mati. Bagaimanapun, kami semua kakak seniormu. Ratu telah memperingatkan bahwa situasinya tidak jelas sekarang. Zhenwu adalah salah satu kartu truf sensi. Jika adik laki-laki tidak menghadapi krisis hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak menyebutnya. Kayun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Xueyan. Dalam situasi saat ini, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, atau jika dia menghadapi situasi apapun nanti, Xueyan pasti akan memanggil Zhenwu tanpa ragu-ragu. Tidak, kakak senior, biarkan aku mengatasinya. Sikap Xueyan segera menjadi lebih keras kali ini, dan pemandangan yang dia lihat sekarang membuatnya merasa sangat familiar. Seolah-olah dia telah melihat kontes 10.000 alam. Pada saat itu, aliansi abadi memblokir langit dan matahari, dan kekuatan beberapa yang mulia dari aliansi abadi membunuh nyawa semua orang di tim Fearless termasuk Xueyan. Xueyan tidak memiliki ingatan tentang Susang, tetapi setiap kakak laki-lakinya sangat baik, dan mereka memperlakukannya dengan baik dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di saat kritis ini, mereka bersedia melindungi dirinya bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Adik laki-laki, jangan impulsif. Kayun berkata dengan serius. Kakak senior, jika aku melarikan diri kali ini, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menembus keabadian dewa dalam hidup ini. Jalan tauku adalah melindungi. Jika saudara-saudaraku mati dalam pertempuran ini, bagaimana aku bisa tercerahkan? Keduanya berkomunikasi, dan Kayun memandang Xueyan setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi, jika dia tidak pergi sekarang, Xueyan akan dibawa pergi oleh Taisu. Lagi pula, ini ada dunia sensi. Bahkan jika aku benar-benar menemukan krisis hidup dan mati, aku bisa memanggil Zhenwu. Kali ini aku hanya ingin menemukan ratu. Kakak senior, yakinlah padaku. Kamu dapat percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Xueyan mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jelas, Xueyan tidak ingin terjadi kecelakaan di antara mereka, apalagi mengorbankan nyawa mereka. Dia tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus kepadanya dan sudah menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarganya mati dalam pertempuran ini. Jika ini masalahnya, Xueyan akan semakin enggan menerobos belenggu keabadian dewa dan tidak akan pernah bisa membukanya lagi. Setelah mengatakan ini, Kayun menarik lengannya yang menghalangi Xueyan, sementara Rancang serta yang lainnya tercengang. Aku akan pergi bersamamu. Lalu Xueyan berkata dengan suara yang dalam. Adik laki-laki, meskipun nyawa ratu tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang Taisu ini hanya ingin menggunakan ratu untuk memikatmu agar muncul. Dan kamu adalah satu-satunya variabel sensi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.